Bayangkan jika kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk menjadi orang biasa yang tidak terlihat. Tapi tiba-tiba idola sekolah kelas S mengajakmu berkencan karena sebuah insiden yang memalukan. Akasaki mengira penyamarannya sempurna, namun satu noda saus di kemeja dan seorang anak kecil yang tersesat menghancurkan hidup tenangnya selamanya. Apakah ini awal dari romansa manis, atau justru awal dari kehancuran karena rahasia perjodohan sang gadis? Mari kita simak alur cerita lengkapnya. Pada awalnya, seseorang telah mengungkapkan keinginan untuk menghabiskan waktunya dengan tenang di sekolah. Seorang pemuda diperlihatkan sedang duduk di mejanya sementara 3 gadis berdiri di dekat jendela. Namun, keinginan kecilnya itu berakhir saat dia memasuki ruang kelas. Pemuda bernama Akasaki Haruya selalu menjalani hidupnya dengan mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Dengan pola pikir tersebut, begitulah ia berniat menghabiskan kehidupan sekolahnya. Saat hari dimulai, seorang teman sekelas mengingatkan semua orang bahwa mereka perlu mengumpulkan buku tugas dan meminta agar buku-buku tersebut dioper ke depan. Sekelompok gadis berbalik ke arah Akasaki Haruya dan dengan sopan memintanya memberikan buku tugasnya. Ia merespons dengan gumaman sederhana dan menyerahkannya. Gadis itu berterima kasih kepadanya, lalu berbalik kembali ke temannya dan dengan santai mengubah topik pembicaraan, bertanya apakah dia menonton televisi kemarin. Temannya menjawab bahwa dia memang menontonnya. Akasaki Haruya merenung dalam hati bahwa sudah sebulan sejak ia masuk SMA, dan posisinya sebagai karakter figuran kini telah mapan. Ia percaya bahwa tidak ada yang secara khusus tertarik pada reputasinya. Hal ini terutama benar karena kelas tersebut mencakup apa yang disebut trio kecantikan kelas S, 3 gadis yang menonjol dalam segala hal. Ia memikirkan tentang Kohinata Rin, sosok sentral dari kelompok tersebut, yang dikenal karena karisma dan keimutannya. Lalu ada Takamori Yuna, seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang yang berkilau. Terakhir, Himakawa Sera terlintas di pikirannya, seorang gadis yang dikatakan mampu memikat pria dengan kecantikan dan keanggunannya. Bagi Akasaki Haruya, dia tampak anggun, imut, dan sopan, praktis seorang wanita yang sempurna. Pikirannya terganggu ketika seseorang mendekatinya. Akasaki Haruya dikejutkan oleh kehadiran seorang pemuda yang memperkenalkan dirinya sebagai Kazami Yuki, teman sekelasnya. Kazami Yuki berkomentar bahwa Akasaki Haruya telah memperhatikan para cantik kelas S itu sejak tadi dan bertanya apakah dia akrab dengan salah satu dari mereka. Akasaki Haruya dengan tenang membantahnya, menyatakan bahwa tidak ada apapun di antara mereka. Ketika didesak lebih lanjut, ia tetap mempertahankan ekspresi serius dan menambahkan bahwa dia sama sekali tidak tertarik. Kazami Yuki menyimpulkan bahwa sekarang ia mengerti mengapa Akasaki Haruya selalu sendirian di kelas. Akasaki Haruya merespons dengan tawa yang sedikit kesal, dan Kazami Yuki berjalan pergi, menyarankan agar ia mencoba mengambil sedikit lebih banyak minat pada teman sekelasnya. Secara internal, Akasaki Haruya berpikir bahwa Kazami Yuki tampak seperti badai, kacau, dan tidak terduga. Ia menegaskan kembali pada dirinya sendiri bahwa orang yang menyendiri seperti dirinya tidak ada hubungannya dengan gadis-gadis seperti trio kelas S. Bahkan jika ia berinteraksi dengan mereka, ia merasa itu hanya akan menyebabkan kerumitan dan kecemburuan dari orang lain. Karena ia tidak berniat mengubah cara hidupnya, ia percaya dunia mereka tidak akan pernah bersinggungan. Selain itu, bahkan tanpa teman di sekolah, ia sudah memiliki rencana untuk setelah jam pelajaran. Setelah sekolah, ia pulang ke rumah, menjatuhkan tasnya, melepas blazer, dasi, serta kacamata, dan melihat dirinya di cermin. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin teman sekelasnya mengetahui rahasianya, dan selalu berhati-hati tentang hal itu. Di depan cermin, ia telah berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Setelah bersiap-siap, ia membuka pintu dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sudah waktunya untuk pergi. Rencana setelah sekolahnya melibatkan pergi membeli manga shoujo setiap hari. Di toko buku, sambil melihat sebuah volume, ia tertawa kecil, asyik dengan ceritanya. Ia berpikir bahwa menghabiskan waktunya dengan cara ini setelah sekolah jauh lebih baik daripada bergaul dengan siapapun. Baginya, inilah yang benar-benar penting. Saat keluar dari toko buku, ia memikirkan volume sebelumnya dalam seri manga tersebut di mana protagonisnya diserang oleh preman dan diselamatkan tepat waktu oleh pemeran utama pria. Ia telah menunggu dengan penuh semangat kelanjutannya dan membayangkan pemeran utama pria menyelamatkannya dengan cara yang keren dan heroik. Tiba-tiba, ia mendengar seorang pria dengan keras menyarankan kepada seorang gadis agar dia menjadi model. Gadis itu menolak dengan sopan, mengatakan bahwa dia baik-baik saja seperti sekarang. Dari kejauhan, Akasaki Haruya mengamati interaksi tersebut. Ia curiga bahwa itu bukan pencari bakat model sungguhan, melainkan seseorang yang sedang menggoda gadis itu. Gadis itu memang tampak imut, dan suaranya terdengar akrab. Lebih penting lagi, ia menyadari bahwa situasi yang terungkap di depannya sangat mirip dengan adegan dari manga shoujo yang baru saja ia pikirkan. Saat gadis itu memohon kepada pria itu untuk berhenti, Akasaki Haruya berdiri membeku di tempat, bergelut dengan dirinya sendiri. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikannya dan menghindari keterlibatan. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia kurang memiliki keberanian dan ketenangan. Namun saat pria itu tiba-tiba mencengkeram tangan gadis itu dan dia berteriak, Akasaki Haruya menarik napas dalam-dalam.
Ia berpikir bahwa jika ia seperti protagonis dalam manga itu, maka mungkin, dengan memasang ekspresi serius, ia melangkah maju dan menepis tangan pria itu. Pria itu bereaksi dengan terkejut dan kesakitan, bertanya apa yang sedang terjadi. Akasaki Haruya berdiri melindungi di depan gadis itu. Meskipun ia merasa ngeri di dalam hati, berulang kali memikirkan betapa takutnya dia, ia tetap memasang wajah datar, dan memberitahu pria itu bahwa dia sudah terlalu tua untuk bertingkah seperti anak kecil. Pria itu mendecakkan lidah, bergumam bahwa gadis itu pasti punya pacar, dan berjalan pergi. Akasaki Haruya tampak bingung sejenak dan bertanya-tanya apakah mereka sudah aman sekarang. Saat gadis itu mencoba berterima kasih kepadanya, ia menyadari bahwa ia masih memegang tangannya. Karena malu, ia dengan cepat menarik diri, meminta maaf, dan menyuruhnya pulang dengan selamat. Tanpa menunggu tanggapan, ia berkata, "Permisi," dan lari. Gadis itu berdiri diam, menyentuh tangan yang tadi dipegangnya, sambil tersipu malu dengan hebat. Malam itu, setiba di rumah, Akasaki Haruya berbaring telungkup di tempat tidurnya, berteriak karena malu. Ia terus memutar ulang kejadian hari itu di kepalanya, merasa jijik dengan kata-kata yang telah ia ucapkan. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia biasanya tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang begitu klise. Ia merasa sangat malu luar biasa dan ingin menghilang. Meskipun ia berpikir demikian, ia tidak bisa tidak mengingat wajah gadis itu dan saat ia memegang tangannya. Lalu ia bertanya-tanya apakah gadis itu sudah sampai di rumah dengan selamat. Kemudian pada hari Senin, ia sedang memikirkan betapa luar biasanya volume terbaru dari manga tersebut ketika ia tidak sengaja mendengar percakapan antara beberapa teman sekelasnya. Ren dengan penuh semangat bertanya kepada Himakawa Sera, apakah pria itu benar-benar membantunya menolak seseorang. Takamori Yuna mencoba menenangkan Ren, tetapi Ren bersikeras bahwa itu terdengar luar biasa dan bertanya kepada Takamori Yuna, apakah menurutnya itu keren. Takamori Yuna mengakui bahwa hal-hal seperti itu memang terkadang terjadi. Mendengar ini, Akasaki Haruya berpikir dalam hati bahwa Himakawa Sera tampaknya sering menarik perhatian yang tidak diinginkan. Himakawa Sera menjelaskan bahwa orang yang membantunya bisa saja mengabaikan situasi itu seperti orang lain. Tetapi dia memilih untuk turun tangan dan membantu. Akasaki Haruya berpikir dalam hati bahwa gadis itu benar-benar mulia dan baik hati. Takamori Yuna dan Ren dengan penuh semangat bertanya kepada Himakawa Sera, apakah dia meminta informasi kontak pria itu. Himakawa Sera tampak bingung pada awalnya. Ren berkomentar bahwa pertemuan itu terdengar seperti takdir sementara Takamori Yuna setuju bahwa itu benar-benar menyerupai sebuah adegan dari manga shoujo. Himakawa Sera tertegun, lalu tampak malu, tersipu kemerahan. Dia mengatakan bahwa orang itu bukan pria semacam itu, dan lagi pula, keluarganya sudah mengatur seseorang untuknya. Ren, tampak kecewa, mengatakan padanya bahwa dia benar-benar dewasa. Sementara itu, Akasaki Haruya diam-diam memikirkan percakapan tersebut. Ia juga telah menyelamatkan seorang gadis, tetapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang yang dibicarakan Himakawa Sera pasti terlihat keren. Semakin ia mendengarkan, semakin banyak perbedaan yang ia sadari antara dirinya dan penyelamat yang dibayangkan itu, yang membuatnya merasa sedikit berkecil hati. Tetap saja, ia mengakui bahwa gadis yang telah ia bantu sangat imut, persis seperti Himakawa Sera. Tapi kebetulan seperti itu, pikirnya, adalah hal yang mustahil. Pada saat itu, ia benar-benar percaya bahwa percakapan mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dan bahkan saat ia mendengarkan dengan saksama, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akhirnya akan menghabiskan waktu bersama mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan saat itu. Akasaki Haruya sedang berjalan di suatu tempat, berpikir dalam hati bahwa percakapan di antara para cantik kelas S hari itu terdengar sangat akrab. Ia bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya saja. Pada saat itu, sebuah notifikasi berbunyi dari ponselnya. Ia melihat sebuah pesan. Harusan, apakah kamu sudah membaca manga yang aku rekomendasikan? Dan menyadari itu dari Nao. Ia teringat bahwa Nao adalah satu-satunya teman yang bisa ia ajak bicara tentang hobinya. Jadi ia perlu membalas dengan hati-hati. Akasaki Haruya segera tiba di sebuah kafe dan berkata, "Permisi." Seorang staf menanggapi, memintanya untuk menunggu sebentar dan mereka akan segera mengantarnya ke tempat duduknya. Ia berpikir dalam hati bahwa sejak masuk SMA, sudah menjadi rutinitas untuk datang ke kafe itu 3 kali seminggu. Bagi seseorang seperti dia yang tinggal sendirian, tempat itu telah menjadi tempat favoritnya. Kemudian ia melihat seseorang mendekat. Seorang gadis menyapanya dengan ceria, "Harusan," yang ia jawab dengan, "Halo, Kohinata Rin-san." Gadis itu bertanya apakah ia akan memesan menu yang biasa dan ia mengonfirmasi bahwa ia akan memesannya. Gadis itu mengakuinya dan mengatakan dia mengerti. Akasaki Haruya berpikir bahwa dia, pelayan bernama Kohinata Rin, memiliki aura kecantikan kelas S dan penampilannya menyerupai Kohinata Rin. Saat gadis itu tersenyum padanya, dia mendekat ke telinganya dan berbisik bahwa waktu istirahatnya akan segera dimulai, jadi dia harus menunggu sebentar. Sambil tersipu, Akasaki Haruya berpikir bahwa Kohinata Rin yang ia kenal biasanya tidak akan bertindak seperti itu. Seolah-olah dia tidak memahami ruang pribadi. Gadis itu lari setelah itu. Ponselnya berdering lagi dan ia ingat bahwa ia perlu membalas Nao.
Ia melihat Nao telah mengirim pesan lagi yang mengatakan, "Halo, halo, aku melihat kamu sudah membacanya." Ia berpikir dalam hati, gawat, sekarang dia marah. Dan buru-buru membalas, "Maaf, aku tadi tersesat dan berpikir, omong-omong, sesuatu yang lucu terjadi di kelas hari ini." Kemudian makanannya tiba. Dan Kohinata Rin berkata, "Maaf sudah menunggu." Akasaki Haruya menjawab, "Terima kasih banyak." Gadis itu tersipu dan menyuruhnya untuk menikmatinya sebelum kembali ke mode pelayannya. Ia bertanya-tanya ada apa dengan perubahan mendadaknya dan bertanya apakah ada yang salah. Dia menjawab, "Tidak ada." Sambil tersenyum pada makanannya, Akasaki Haruya berkata, "Harus kuakui ini terlihat lezat." "Nah, selamat menikmati makananmu." Lalu ia mendongak dan melihat Kohinata Rin duduk di depannya. Wajahnya menjadi kaku dan ia bertanya apa yang dia lakukan. Dia menjawab sambil tersenyum bahwa itu adalah hal yang biasa. Akasaki Haruya pasrah dan berkata, "Yah, baiklah." Gadis itu melanjutkan, "Benar, kamu tahu bagaimana hubungan kita, bukan, Oni-chan?" Dia kemudian menambahkan dengan cerah, "Omong-omong, Oni-chan, izinkan aku memberitahumu sesuatu." Tapi ponselnya bergetar lagi. Saat gadis itu mulai mengatakan sesuatu, Akasaki Haruya memeriksa ponselnya, mengira itu dari Nao. Dia telah menulis, "Kebetulan sekali. Sesuatu yang aneh terjadi padaku juga." Ia membalas, "Apa yang terjadi padamu?" Kohinata Rin yang menyadari perhatiannya teralih bertanya apakah ia mendengarkannya. Ia bergumam, "Ha?" sambil tetap menatap ponselnya. Gadis itu berteriak, mengungkapkan bahwa seseorang telah mencoba menggodanya. Pada saat yang sama, pesan Nao mengatakan, "Ternyata seseorang mencoba menggoda salah satu temanku." Akasaki Haruya membalas dengan, sederhana." Kohinata Rin bertanya apakah ada yang salah atau apakah makanannya terasa tidak enak. Ia terbatuk dan memberitahu bahwa makanannya terasa biasa saja, sama seperti biasanya. Kohinata Rin tersipu dan menjawab dengan, yang lembut." Sambil merasa pusing dan bingung, Akasaki Haruya teringat kembali pada apa yang dikatakan para cantik kelas S tentang digoda orang asing. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang sesering itu digoda. Bagaimanapun, ia baru pertama kali melihat seseorang digoda kemarin. Menatap Kohinata Rin, ia berpikir reaksi gadis itu menyeratkan bahwa ia tidak mempercayainya. Sambil tersipu, gadis itu mengaku bahwa sebenarnya temannya lah yang digoda. Dan Akasaki Haruya menjawab dengan datar, "Aku mengerti, temanmu." Ia mencatat dalam hati bahwa Kohinata Rin-san cukup biasa, namun ia menganggapnya cukup imut untuk disebut sebagai seorang cantik. Ia juga memikirkan Nao-san yang ia temui di pertemuan luring, untuk membicarakan manga shoujo. Ia tidak melihat wajahnya dengan jelas karena kacamata hitam, tapi dia pasti termasuk dalam kategori cantik. Dan kemudian ada gadis yang ia temui sehari sebelumnya, juga cantik, meskipun ia mengira ia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Ia mulai bertanya-tanya apakah tanpa disadari, dunia yang seperti manga shoujo sedang terbentang di sekitarnya dengan semua wanita cantik ini. Kohinata Rin menginterupsi pikirannya, bertanya apakah ia mendengarkan. Sambil menghela napas, gadis itu berkata ingin mendengar tentang kehidupan cintanya. Ia bertanya, "Apa kamu mengatakan sesuatu?" Gadis itu menjawab, "Bukan apa-apa." Ia merenung bahwa dalam kasus Nao dan Kohinata Rin, digoda pasti merupakan masalah sehari-hari bagi para wanita cantik. Tepat saat itu, seorang gadis menabraknya, meminta maaf dengan cepat. Tiba-tiba, gadis itu terpelesat dan saat dia hampir jatuh, Akasaki Haruya menangkapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu berterima kasih kepadanya dan ekspresi pemuda itu berubah. Ia berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Gadis itu kemudian mengenalinya, bertanya apakah dia orang yang waktu itu. Ia menjawab dengan canggung, yah, hati-hatilah kalau begitu." Berpikir bahwa jika orang seperti dia terus muncul di sekitar gadis itu mungkin akan membuatnya merasa ngeri. Jadi ia mulai pergi, tetapi gadis itu tiba-tiba menarik kemejanya dan memintanya menunggu, mengatakan bahwa dia ingin membalas budinya. Sambil tersipu saat mengatakannya, ia memberitahu gadis itu bahwa tidak perlu berterima kasih padanya dan berpikir mungkin dia hanya khawatir merasa berutang budi padanya. Dengan wajah yang sedikit galak, ia menyerah dan berkata, "Oke, aku mengerti." Wajah gadis itu berbinar kegirangan saat dia meraih tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah mengatakannya. Kalau begitu, ayo pergi." Ekspresinya ceria dan bahagia. Akasaki Haruya, yang masih terpaku, memberitahu bahwa dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang itu. Di kafe, gadis itu tersenyum dan tersipu saat mengatakan bahwa hari itu dan juga hari ini, dia benar-benar berterima kasih. Akasaki Haruya menanggapi bahwa itu bukan masalah sama sekali dan menambahkan sambil tersenyum bahwa dia bahkan bisa menikmati kue yang lezat. Gadis itu kemudian berdiri dan berkata bahwa itu telah melampaui harapannya. Dia berkomentar bahwa makanan manis bisa cocok atau tidak, tapi yang ini benar-benar cocok. Dia menyebutkan bagaimana orang-orang sering mengatakan dia tidak tampak memiliki ketidaksukaan. Tetapi dia bertanya keras-keras apa artinya tidak tampak seperti seseorang yang tidak menyukai sesuatu, semuanya sambil tersenyum. Akasaki Haruya,
yang sedikit terkejut dengan energinya, berpikir bahwa saat topik beralih ke kesukaan dan ketidaksukaan, gadis itu tiba-tiba menjadi jauh lebih banyak bicara. Gadis itu segera meminta maaf, tetapi Akasaki Haruya meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu diminta perminta maafkan, dan bahwa ia sebenarnya berpikir penting untuk mengekspresikan pendapat seseorang dengan jelas. Gadis itu dengan lembut menjawab bahwa dia benar. Akasaki Haruya kemudian berpikir dalam hati, apakah aku baru saja menginjak ranjau darat? Ini canggung. Gadis itu dengan cepat mencoba melewati momen tersebut, mengatakan sekali lagi, sambil tersenyum dan tersipu, bahwa dia berterima kasih untuk hari itu dan senang bisa menyampaikan rasa terima kasihnya dengan benar. Dia berkata, itu saja untuk hari ini. Akasaki Haruya menjawab sambil tersenyum, ah, begitu. Dan kemudian menawarkan, jika dia tidak keberatan, untuk mengantarnya pulang. Gadis itu tampak terpaku dan menolak, menjawab bahwa itu tidak apa-apa sebelum mengucapkan selamat tinggal dan berjalan pergi. Akasaki Haruya berpikir bahwa dia tampak gelisah dan bertanya-tanya, apakah dia menganggapnya menjijikan atau semacamnya. Ia curiga mereka mungkin berakhir semakin menjauh dari yang ia duga. Wajahnya menunjukkan kekecewaan saat ia terus berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Adegan berpindah ke sekolah di mana Ren dengan penuh semangat berkata kepada Himakawa Sera bahwa itu terasa seperti pertemuan takdir. Takamori Yuna menambahkan bahwa dia benar-benar berpikir itu luar biasa. Ren mengucapkan selamat kepada Himakawa Sera lagi sambil mengatakan itu bagus untuknya. Himakawa Sera setuju dan berkata dia senang bisa berterima kasih padanya. Akasaki Haruya yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka berpikir dalam hati bahwa Himakawa Sera telah berhasil bertemu dengan orang yang membantunya. Ren kemudian berkomentar bahwa Himakawa Sera telah melakukan sesuatu yang berani dengan mengundangnya makan. Dia dengan bercanda bertanya-tanya siapa yang lebih baik, orang yang membuat dia dan Takamori Yuna tertarik atau pria milik Himakawa Sera. Takamori Yuna menambahkan bahwa semakin dia mendengar tentang pria itu, semakin dia ingin bertemu dengannya juga. Himakawa Sera yang gelisah mengklarifikasi bahwa bukan berarti dia menyukainya atau semacamnya. Dia hanya ingin berterima kasih karena telah menemuinya, itulah sebabnya dia mengajaknya makan bersama. Ren menggodanya, mengatakan bahwa dia sangat imut saat ini. Himakawa Sera mengerucutkan bibir dan memprotes bahwa itu bukan seperti yang mereka pikirkan. Serius. Ren menjawab bahwa bahkan wajah marahnya pun imut. Takamori Yuna setuju dan berkata itu menggemaskan. Himakawa Sera memohon agar mereka berhenti menggodanya. Lalu tiba-tiba, Akasaki Haruya berdiri dari mejanya sambil berpikir, tunggu sebentar, tunggu sebentar, dan berlari keluar dari ruang kelas. Himakawa Sera memperhatikannya pergi. Di luar, Akasaki Haruya terus berpikir dalam hati bahwa hal-hal yang dikatakan para cantik kelas S itu terasa semakin akrab. Tapi mungkin ia hanya terlalu sadar diri akan hal itu. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang yang dideskripsikan Himakawa Sera dan dirinya sendiri sangatlah berbeda jauh. Sambil tersipu, ia berpikir bahwa itu pasti bukan dia. Ia merasa perlu mendinginkan wajahnya. Ia bertanya-tanya apakah ia baru saja berlari keluar dari ruang kelas tanpa berpikir dan memutuskan bahwa berdiam di sana tidak akan membantu. Sambil berdiri di pintu, ia melihat keluar dan bergumam bahwa pemandangannya indah. Ia menyadari bahwa kacamatanya memantulkan cahaya. Jadi, ia melepasnya dan merapikan rambutnya. Tiba-tiba, seseorang di dekatnya berkata bahwa itu memang benar-benar indah. Ia terdiam dan mengira ia mengenali suara itu, tetapi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Ia berbalik perlahan dan dengan terkejut melihat bahwa itu adalah Himakawa Sera. Gadis itu berkata dia terkejut dan Akasaki Haruya berpikir dalam hati, mengapa dia ada di sini? Dengan canggung, ia mengeluarkan suara, pelan. Himakawa Sera kemudian berkomentar bahwa ternyata mereka bersekolah di sekolah yang sama. Himakawa Sera telah mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui mereka bersekolah di sekolah yang sama. Sambil tersenyum, dia menyebutkan bahwa meskipun pertemuan mereka di hari libur terakhir adalah sebuah kebetulan, kenyataan bahwa mereka juga bersekolah di sekolah yang sama membuatnya bahagia. Akasaki Haruya, sementara itu, terjebak dalam monolog internal yang terpana. Ia tidak percaya. Orang yang dibicarakan Himakawa Sera dan yang lainnya adalah dia. Ia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu pasti sebuah lelucon. Tetap saja, ia mengakui bahwa hal-hal yang mereka katakan tentang diselamatkan dari seseorang yang menggoda dan mengundang penyelamatnya ke kafe memang terdengar akrab. Tetapi ia tidak merasa dirinya adalah pria yang sekeren itu. Wajahnya menjadi kaku karena tidak percaya. Ia kemudian mencoba memprosesnya. Kenyataan bahwa orang yang dibicarakan Himakawa Sera sebenarnya adalah dia bahkan tidak masuk akal. Karena satu topik pembicaraan di antara para cantik tingkat S ini, ia berpikir bahwa ia secara tidak sengaja telah diubah menjadi semacam pria tampan yang ideal dalam imajinasi teman sekelasnya. Pikiran itu membuatnya ngeri. Ia membayangkan skenario terburuk jika gadis itu akhirnya mengaku di depan kelas dengan kalimat seperti, pasangan takdirku adalah teman sekelas. Pencarian ke seluruh sekolah untuk orang itu pasti akan dimulai. Ia menyimpulkan bahwa jika sampai hal itu terjadi, ia harus melakukan segala cara untuk memastikan tidak ada yang mengetahui bahwa itu adalah dia, Akasaki Haruya dari kelas yang sama,
dan bahwa ia juga harus menurunkan opini mereka yang sangat tinggi terhadapnya. Himakawa Sera kemudian memecah keheningan, berkomentar bahwa matahari terbenam itu benar-benar indah. Akasaki Haruya sesaat terpana. Gadis itu menambahkan bahwa area tempat mereka berada seharusnya dilarang, lalu meliriknya dari sudut matanya dan memintanya konfirmasi lagi. Akasaki Haruya menjawab bahwa kuncinya sudah rusak, mencoba membenarkan keberadaannya. Himakawa Sera menunjukkan bahwa itu bukan berarti boleh masuk tanpa izin, yang ditanggapi Akasaki Haruya dengan, "Ah, iya," yang malu-malu. Sambil dalam hati berpikir bahwa gadis itu juga datang ke atap, ia menatapnya saat gadis itu dengan canggung mengakui sambil tersipu bahwa dia merasa tidak tenang tentang banyak hal hari itu dan berakhir berkeliaran di sekitar sekolah. Akasaki Haruya menjawab dengan ekspresi tegang bahwa ia mengerti. Himakawa Sera kemudian mengungkit soal kunci atap yang rusak, mengatakan itu perlu dilaporkan. Akasaki Haruya, yang terkejut, berpikir itu benar. Tetapi ia tidak ingin kehilangan akses ke pemandangan indah itu. Ia bertanya padanya apakah mereka bisa merahasiakannya saja. Himakawa Sera dengan tegas menolak dan mengingatkan bahwa, seperti yang telah ia katakan berkali-kali, mereka benar-benar tidak seharusnya berada di sana. Dia menempelkan jari ke bibirnya dan membuat isyarat, SST, sebelum mengatakan dia akan segera melaporkannya ke ruang staf. Tepat saat gadis itu berbalik untuk pergi, secara naluriah Akasaki Haruya meraih tangannya dan memintanya untuk menunggu. Gadis itu berbalik menghadapnya, tampak tersipu saat melihat pemuda itu memegang tangannya. Akasaki Haruya, sambil memegang dengan lembut, memohon bahwa ia akan melakukan apa saja jika gadis itu mau merahasiakan tentang atap. Himakawa Sera bertanya apakah maksudnya apa saja, dan ia menjawab, ya. Gadis itu kemudian, sambil tersipu lagi, bertanya apakah mereka bisa bertukar informasi kontak. Akasaki Haruya segera setuju, mengatakan itu benar-benar tidak apa-apa. Himakawa Sera, yang gelisah namun tersenyum, berterima kasih dan menunjukkan ponselnya, mengatakan bahwa itu adalah info kontaknya dan memintanya untuk menambahkannya. Akasaki Haruya setuju dan memindai kode QR. Berpikir bahwa permintaan kecil seperti itu bukanlah masalah besar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia berbalik tiba-tiba, berkata, tunggu sebentar. Himakawa Sera bertanya ada apa. Di dalam hati, ia panik karena hampir saja mengekspos nama aslinya. Berpikir cepat, ia memutuskan untuk menggunakan nama protagonis manga favoritnya sebagai gantinya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya sekarang sudah beres. Ia berbalik kembali padanya dan meminta maaf karena telah menunggu. Mereka berhasil bertukar info kontak. Himakawa Sera melihat ke ponselnya dan kemudian mengonfirmasi dengan sedikit jeda bahwa dia adalah Yuasai, yang dijawab ia olehnya. Gadis itu kemudian bertanya dia berada di kelas mana. Akasaki Haruya panik lagi menyadari bahwa jika gadis itu mencarinya, penyamarannya akan terbongkar. Berpikir cepat, ia berkata ia berada di tahun pertama, kelas 1. Ia berpikir dalam hati bahwa mungkin mengatakan sesuatu yang agak aneh akan membantu menurunkan kesannya terhadapnya. Himakawa Sera tertawa dan memberitahu bahwa tahun pertama hanya sampai kelas 8. Dia menambahkan bahwa pemuda itu cukup unik dan berkata dia tidak perlu mengatakan apa-apa jika itu sulit. Akasaki Haruya meminta maaf lagi, mengatakan bahwa ia memiliki beberapa keadaan. Di dalam hati, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka sekarang pasti menganggapnya sebagai pria yang tidak jujur, yang mana hal itu menguntungkan baginya. Himakawa Sera, yang masih tertawa, bertanya keadaan seperti apa yang ia maksud, namun berkata bahwa ia tidak perlu meminta maaf sebanyak itu. Dia kemudian berkata bahwa senang bertemu dengannya. Akasaki Haruya, yang masih agak malu, menjawab bahwa senang bisa mengenalnya juga. Himakawa Sera memberitahu bahwa dia juga siswa tahun pertama, jadi ia tidak perlu terlalu formal. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan senang jika ia memanggilnya dengan nama depannya saja, bukan nama belakangnya. Ia pun menyerah dan memanggil namanya, Sera. Gadis itu bereaksi dengan terkejut, lalu tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menantikan untuk mengenalnya lebih jauh. Akasaki Haruya berpikir dalam hati bahwa jika ia terus bertindak dengan cara yang menurunkan tingkat kesukaannya, ia bisa menghindari menjadi pusat perhatian dan mendapatkan kembali kehidupan sekolahnya yang tenang. Kemudian, di apartemennya, Himakawa Sera berbaring di tempat tidurnya, merenungkan apa yang telah terjadi. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia sudah cukup berani, namun dia memikirkan bagaimana pemuda itu memanggilnya dengan nama depan, bukan nama belakang, dan bagaimana dia bahkan menyebutkan kelas 1, sebuah kelas yang tidak ada. Sambil tersipu, dia berbisik bahwa pemuda itu adalah orang yang sangat unik. Tetap saja, dia tidak menyangka bahwa mereka akan bersekolah di sekolah yang sama. Rasanya seperti sesuatu yang keluar langsung dari manga shoujo. Merasa frustrasi dan cemas, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia setidaknya harus mengiriminya pesan sapaan. Tidak terlalu formal, tapi juga tidak terlalu santai. Dia bertanya-tanya apakah hanya mengirim stiker saja tidak apa-apa. Sambil mencoba tetap tenang, dia merenungkan bagaimana dia tidak pernah kesulitan mengirim pesan sebelumnya dan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi sekarang. Dia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa itu bukan karena dia menyukainya atau semacamnya. Hanya saja dia belum menyampaikan rasa terima kasihnya dengan benar. Akhirnya,
Dia memantapkan tekadnya, menyatakan bahwa dia akan mengirimkannya, dan berkata, "Bismillah saja." Mengakui sekali lagi bahwa dia telah cukup berani hari itu, dia meraih bantalnya dan memeluknya erat-erat. Sambil tersipu, dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia ingin menjadi lebih dekat dengan Yu Asai-san. Akasaki Haruya sedang duduk di kamarnya, tenggelam dalam pikiran. Ia merenungkan tindakannya, berpikir bahwa meskipun itu karena dorongan hati, ia akhirnya mendapatkan info kontak Himakawa Sera, salah satu dari si cantik peringkat S. Saat ia menatap ponselnya dan melihat kontak Himakawa Sera, ponsel itu tiba-tiba berdering. Ia terkejut dan langsung berpikir pesan itu dari Himakawa Sera. Dengan ekspresi tegang, ia bergumam, "Apa ini?" Tiba-tiba, pesan darinya berbunyi, "Maukah kamu pergi ke atap bersamaku saat istirahat makan siang?" Akasaki Haruya menghela napas, berpikir bahwa seharusnya ia menurunkan kesan gadis itu terhadapnya lebih banyak lagi. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa berakhir seperti ini. Di sekolah keesokan harinya, ia membuka pintu kelas, masih terganggu oleh pesan Himakawa Sera dari hari sebelumnya yang membuatnya terjaga sepanjang malam. Tepat saat itu, ia mendengar Ren berseru kaget karena gadis itu telah bertukar info kontak secepat itu, yang membuatnya merinding. Ia terpana dan berpikir bahwa mereka sedang berbicara tanpa mempertimbangkan perasaannya. Takamori Yuna berkomentar bahwa itu terasa seperti takdir, sambil memanggil nama Himakawa Sera. Ren bertanya apa yang telah terjadi dan bagaimana hal itu berujung pada pertukaran informasi kontak. Himakawa Sera, sambil tersipu, menjawab bahwa itu adalah rahasia. Seluruh kelas bereaksi di dalam hati, memikirkan betapa imutnya dia. Ren berteriak bahwa Serachin terlalu imut dan bertanya mengapa dia merahasiakannya. Himakawa Sera menjawab bahwa Ren dan Takamori Yuna adalah orang-orang yang luar biasa, jadi dia tidak ingin hal itu diketahui secara luas. Ren dan Takamori Yuna sesaat terpana. Takamori Yuna meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang mereka dan bisa membicarakannya kapanpun dia merasa siap. Dia menambahkan bahwa jika Ren menjadi terlalu penasaran, dia akan memastikan untuk mendisiplinkannya, lalu mencubit pipi Ren. Ren berteriak memprotes, dan Takamori Yuna menyuruhnya berhenti. Himakawa Sera tertawa, dan Akasaki Haruya mengamati betapa akrabnya para cantik tingkat S ini. Himakawa Sera kemudian bertanya apakah nama Yu Asai terdengar akrab. Wajah Akasaki Haruya segera berubah pucat dan ia bertanya-tanya, apakah Himakawa Sera sedang mencoba mengidentifikasinya. Takamori Yuna menjelaskan bahwa itu adalah nama protagonis manga shoujo, dan bertanya mengapa Himakawa Sera menanyakannya. Himakawa Sera berkata seseorang yang dia kenal menyebut orang itu sangat keren. Ren berkomentar bahwa Takamori Yuna tidak tampak seperti tipe pembaca manga. Takamori Yuna, dengan wajah pucat, berkata sepupunya yang membacanya dan dia kebetulan mendengarnya. Ren setuju, mengatakan Takamori Yuna tidak benar-benar memberikan aura manga shoujo. Takamori Yuna dengan gugup setuju. Himakawa Sera menyimpulkan bahwa itu adalah nama karakter manga, dan Akasaki Haruya, merasa lega, berpikir ia hampir saja ketahuan. Kemudian, Akasaki Haruya berlari menaiki tangga dan berpikir bahwa jika tingkat kesukaannya tidak turun sama sekali setelah kemarin, maka ia tidak punya pilihan selain menurunkannya selama istirahat makan siang ini. Ia menepuk wajahnya dengan kedua tangan, membulatkan tekad, dan membuka pintu. Menyapanya, ia berkata, "Halo, Sera-san." Himakawa Sera, yang sudah duduk, berterima kasih karena ia sudah datang. Ia duduk di sampingnya, tetapi menjaga jarak sejauh 2 meter. Menyadari hal ini, Himakawa Sera bergeser mendekatinya dan dengan lembut berkata ia tidak perlu duduk sejauh itu. Akasaki Haruya berpikir dalam hati bahwa ia sengaja duduk jauh untuk membuatnya kesal. Ia kemudian menyarankan mereka makan dan mengeluarkan sebungkus sandwich. Himakawa Sera bertanya apakah ia selalu membeli makan siang dari toko swalayan. Ia menjawab di sela kunyahan bahwa memasak itu merepotkan saat tinggal sendiri, sambil berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk membuat dirinya tampak malas dan menurunkan tingkat kesukaan gadis itu. Himakawa Sera kemudian menawarkan bento miliknya, sambil tersipu, dan bertanya apakah ia ingin mencobanya. Terkejut, Akasaki Haruya ragu-ragu. Himakawa Sera menjelaskan bahwa dia memanggilnya ke sana karena alasan itu. Dia merasa belum berterima kasih dengan benar kepadanya karena telah menyelamatkannya dari pria penggoda itu, dan karena telah bertindak seperti seorang pria sejati pada akhir pekan sebelumnya. Sambil tersipu, dia menambahkan bahwa dia berharap pemuda itu mau menerima rasa terima kasihnya. Akasaki Haruya, yang berpikir bahwa jika itu disebut rasa terima kasih maka ia tidak bisa menolak, percaya bahwa ini pada dasarnya adalah sebuah siksaan. Ia bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa baginya untuk memakannya dan gadis itu menyerahkan kotak makan siang tersebut. Ia berpikir bahwa jika ia menghabiskan seluruh bento milik Himakawa Sera, tingkat kesukaannya pasti akan turun. Meskipun ia merasa bersalah, jika itu membantu menurunkan reputasinya yang setinggi langit, maka itu akan sepadan. Namun ketika ia mendongak, gadis itu tampak terpana. Ia memberitahu bahwa makanannya lezat. Kotak itu kosong. Gadis itu mengeluarkan suara, kecil dan meliriknya. Saat ia menoleh ke arahnya, gadis itu bertanya, dengan nada terpana namun penuh harap, apakah dia ingin makan siang bersamanya mulai sekarang.
Dia menambahkan bahwa dia akan menunggu di sana besok juga. Akasaki Haruya dengan ragu berkata, "Oke," dan berjanji untuk datang lagi. Ia bertanya-tanya mengapa gadis itu melakukan ini. Gadis itu berterima kasih padanya dengan senyuman dan pergi sambil berlari. Ia berdiri di sana, terpana, berpikir bahwa mungkin kali ini ia akhirnya berhasil menurunkan tingkat kesukaan gadis itu terhadapnya. Saat ia kembali ke kelas, ia terus berpikir bahwa mungkin kali ini rencananya berhasil. Namun saat ia membuka pintu kelas, ia melihat 3 wanita cantik itu sedang berbicara. Himakawa Sera mengatakan bahwa mendapati seseorang menikmati makan siang yang dia buat adalah perasaan yang sangat berharga, dan dia sedang tersipu malu. Ren dengan antusias setuju, mengatakan itu akan membuatnya bahagia juga. Takamori Yuna menambahkan bahwa meskipun dia sendiri belum pernah mengalaminya, dia bisa memahami perasaan itu. Ren dengan jenaka berspekulasi apakah alasan Himakawa Sera tidak ada di kelas saat makan siang adalah karena hal itu. Takamori Yuna mengakui dia juga bertanya-tanya hal yang sama. Himakawa Sera, dengan gelisah, bersikeras bahwa bukan seperti itu, tetapi mengakui bahwa membayangkannya saja sudah membuatnya merasa sangat gembira. Akasaki Haruya terpana, berpikir ia mungkin baru saja menjadi pengganggu dengan makan begitu banyak. Himakawa Sera menjelaskan bahwa awalnya dia mengira pemuda itu hanya bersikap sopan, tetapi melihatnya makan dengan begitu lahap membuatnya sadar bahwa itu tulus. Dia mengaku awalnya tidak percaya diri dengan masakannya. Takamori Yuna berkata jika dia benar-benar makan banyak, maka itu tidak mungkin hanya sekadar sanjungan. Ren menimpali dengan mengatakan bahwa jumlah makanan yang dimakan seseorang sebanding dengan tingkat kepercayaan mereka. Himakawa Sera dalam diam bertanya-tanya apakah Yuasai-san juga melihatnya seperti itu. Ren menambahkan bahwa dia berharap Himakawa Sera bisa memintanya memakan makan siangnya lagi, dan Takamori Yuna berkata dia mendukungnya. Himakawa Sera berpikir dalam hati bahwa mereka berdua bahkan tampak sedikit iri dan itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu bahagia. Dia berterima kasih sedalam-dalamnya kepada mereka. Sementara itu, Akasaki Haruya membeku karena terkejut. Ia berpikir bahwa segala sesuatunya tidak seharusnya berjalan seperti ini, bahwa semua yang ia lakukan sejauh ini justru memberikan efek yang sebaliknya. Satu-satunya hal yang berhasil ia lindungi adalah menjaga identitasnya tetap tersembunyi, dan itu mutlak harus ia jaga. Malam harinya, ia mengetik pesan. "Nao-san, bisakah kita bertemu malam ini?" Dia menjawab, "Tentu." Di sebuah kafe, Akasaki Haruya menatapnya dengan serius dan berkata, "Ini mendadak, tapi bisakah kita bicara?" Nao menjawab dengan seringai, "Bolehkah aku menolak?" Nao mempertanyakannya dengan tajam, mengatakan bahwa tiba-tiba saja pemuda itu ingin bertemu langsung. Dan sekarang setelah dia ada di sana, pemuda itu sedang mendapat pujian tinggi dari gadis-gadis populer di kelas. Apakah dia berharap Nao melakukan sesuatu tentang hal itu? Apakah dia sedang menyombongkan diri? Ia membantahnya, dengan gelisah, dan bersikeras ia tidak sedang pamer. Nao merespons dengan ekspresi serius, mengatakan bahwa jika mereka menghabiskan waktu bersama, mungkin mereka akan bisa memahami sifat asli satu sama lain. Sementara itu, ekspresi Akasaki Haruya berubah muram. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, meskipun Nao yang menyuruhku, apakah aku benar-benar akan mengajaknya kencan sekarang? Saat ia berjalan, kecemasan bergejolak di dadanya. Aku merasa mual karena gugup. Bagaimana bisa aku segugup ini hanya untuk mengajaknya kencan? Ini semua demi menurunkan skor tingkat kesukaanku. Akhirnya, ia membuka pintu dan melihat Himakawa Sera duduk di dalam. Gadis itu tersenyum dan menyapanya dengan hangat, mengatakan dia tidak menyangka pemuda itu benar-benar datang dan menyarankan agar mereka jalan-jalan hari itu juga. Karena terkejut, ia terbata-bata, tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Ketika gadis itu bertanya ada apa, masih sambil tersenyum, ia menegakkan wajahnya dan menjawab bahwa ia pikir ia ingin mengenalnya lebih baik. Kemudian ia bertanya apakah gadis itu mau pergi berkencan dengannya akhir pekan ini. Himakawa Sera, yang awalnya terpana mendengar kata, "kencan," perlahan-lahan menunjukkan ekspresi cerah dan gembira lalu menerimanya, mengatakan bahwa jika pemuda itu tidak keberatan dengannya, dia juga akan merasa bahagia. Pada hari kencan, Akasaki Haruya menutupi wajah dengan tangannya dan merenungkan situasi tersebut. Itu adalah kencan yang direncanakan atas saran orang lain. Saat sedang terburu-buru menuju suatu tempat, ia tiba-tiba diperlihatkan sedang menggendong seorang gadis kecil di pelukannya sementara seorang petugas polisi berdiri di depannya. Akasaki Haruya berpikir, aku terlambat untuk kencan dan hampir saja berurusan dengan polisi. Petugas itu memanggilnya, mengonfirmasi namanya, Akasaki Haruya. Kemudian petugas itu menunjuk ke arah gadis kecil yang ia gendong. Akasaki Haruya menjelaskan bahwa anak itu sepertinya tersesat dan ia sedang menjaganya. Petugas itu mengangguk, berkata, mereka yang akan menjaganya sekarang. Dia mencatat bahwa anak itu tampak cukup dekat dengan Akasaki Haruya, tetapi mengingatkannya bahwa dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Akasaki Haruya merasa lega dan tersenyum, menjawab bahwa petugas itu benar, terutama karena ia terus-menerus memeriksa waktu. Ia berpikir dalam hati bahwa ia sudah mengirim pesan kepada Himakawa Sera-san untuk mengatakan bahwa ia akan terlambat dan merasa tidak enak,
Khawatir ia secara tidak sengaja telah menurunkan tingkat kesukaannya bahkan sebelum kencan dimulai. Himakawa Sera, sementara itu, duduk dengan sabar di sebuah bangku. Ketika Akasaki Haruya tiba, ia meminta maaf karena datang terlambat. Gadis itu bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Ia menjawab dengan gugup bahwa ia baru saja ketinggalan kereta. Gadis itu menerima penjelasannya tanpa bertanya lebih lanjut dan bertanya apakah ia punya rencana untuk hari itu. Masih sambil tersenyum, pemuda itu dengan percaya diri mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan segalanya dan memintanya untuk menyerahkan segalanya padanya. Gadis itu menjawab dengan ceria bahwa dia akan mengandalkannya. Akasaki Haruya yang merasa tenang berpikir bahwa mulai sekarang ia akan memegang kendali dalam kencan tersebut dan mencoba menurunkan skor tingkat kesukaannya. Ketika gadis itu bertanya kemana mereka akan pergi, ia membawanya ke sebuah kedai ramen, diikuti oleh tempat seluncur roda, dan kemudian arkade menembak. Kemudian, mereka duduk di area istirahat dalam keadaan lelah. Himakawa Sera berkomentar bahwa mereka telah banyak bermain. Akasaki Haruya setuju dan secara internal merenungkan kencan sejauh ini di sebuah restoran waralaba koa dan tantangan penuh di pusat hiburan besar. Namun ia kalah dalam setiap pertandingan. Ia telah memberikan segalanya, tetapi merasa agak menyedihkan. Ia khawatir mungkin sekarang gadis itu menganggapnya tidak kompeten dan tingkat kesukaannya telah turun. Namun, ia menyadari bahwa Himakawa Sera sangat atletis. Himakawa Sera tersenyum dan menjelaskan bahwa dia adalah putri dari keluarga Himakawa yang bergengsi. Akasaki Haruya menjawab dengan datar bahwa latar belakang keluarganya sepertinya tidak ada hubungannya dengan kemampuan atletiknya, dan bahwa ia tidak berpikir itu ada kaitannya dengan kemampuannya dalam berolahraga. Himakawa Sera terkejut dengan tanggapannya dan mulai terbuka. Dia mengungkapkan bahwa keluarganya konservatif dan ketat dengan tradisi yang berakar kuat. Akibatnya, dia diharapkan untuk mahir baik dalam akademis maupun olahraga. Akasaki Haruya berpikir dalam hati tentang betapa sulitnya lingkungan seperti itu. Jika itu dia mungkin akan memberontak atau melarikan diri. Bahkan jika itu adalah kebijakan keluarga, itu pasti tidak mudah baginya. Ia merenung lebih jauh, menyadari bahwa tidak peduli seberapa mendukung lingkungannya atau berapa banyak orang yang menyemangati, pada akhirnya, seseorang harus berusaha sendiri. Mengatakan hanya karena dia seorang Himakawa tidak membenarkan kekalahannya. Hal itu tidak terasa benar baginya. Ia memberitahu gadis itu dengan tulus bahwa itu bukan karena dia seorang Himakawa. Itu murni karena dia luar biasa. Setidaknya itulah yang ia yakini. Himakawa Sera, yang terkejut dan tersipu, berterima kasih pelan padanya. Tepat saat itu, seseorang memanggil Akasaki Haruya. Ah, Haruya. Himakawa Sera menoleh dan bertanya apakah ia mengenal anak yang memanggilnya itu. Ia menjawab dengan canggung bahwa ia tidak mengenalnya dan memberitahu gadis itu untuk tidak mengkhawatirkannya. Namun, anak itu berlari ke arah mereka dan berseru, "Haruya! Haruya!" Seorang wanita mengikuti di belakang, memarahi anak itu agar tidak lari. Gadis kecil itu memanggilnya Mama dan berseru bahwa dia telah menemukan Haruya. Sang ibu menatap Akasaki Haruya dan bertanya apakah dia adalah orang yang telah membawa Mewu ke polisi. Akasaki Haruya terpana dan mulai panik secara internal, berpikir ia sudah tamat. Himakawa Sera terus mengulang namanya dengan bingung, dan ia menyadari bahwa penyamarannya mungkin terbongkar. Ia mencoba mengakhiri kencan dengan cepat dengan menyarankan mereka menyudahinya, tetapi Himakawa Sera tiba-tiba menghentikannya dan memanggilnya dengan nama aslinya, Akasaki-san. Hatinya hancur saat menyadari gadis itu telah mengetahuinya. Kemudian, yang mengejutkannya, gadis itu dengan lembut menunjukkan bahwa alasan ia terlambat adalah karena ia membantu anak yang tersesat. Bukan? Ia mengakui bahwa itu benar. Himakawa Sera menanggapi dengan senyuman, mengatakan bahwa ia seharusnya mengatakannya saja. Akasaki Haruya bingung dan bertanya, "Hah?" Tapi gadis itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah pengungkapan yang tak terduga. Namun dia tidak marah karena ia telah menggunakan nama palsu. Ia meminta maaf, menjelaskan bahwa ia punya alasan sendiri. Ia tidak ingin menonjol di kelas atau menimbulkan masalah di sekolah. Himakawa Sera mengangguk, mengatakan dia mengerti dan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Akasaki Haruya terpana oleh tanggapannya. Secara internal, ia berdoa dengan putus asa. Ia masih belum bisa tenang. Kehidupan sekolahnya yang damai sedang dipertaruhkan. Himakawa Sera tersenyum saat dia berbalik untuk pergi dan dengan ceria memberitahu bahwa dia akan menemuinya di sekolah. Akasaki Haruya duduk di mejanya, kepalanya tertunduk, berpikir bahwa namanya telah terbongkar selama kencan kemarin. Mereka telah berjanji untuk merahasiakannya. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak itu. Tiba-tiba, ia mendengar Ren bertanya kepada Himakawa Sera seperti apa tipe idealnya. Ren melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu pasti seseorang yang membantu orang dalam kesulitan, tetapi tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk terlambat, seseorang yang menyembunyikannya. Kemudian, Ren berkomentar bahwa Himakawa Sera tampak sedang bersenang-senang. Himakawa Sera menanggapi dengan ceria, mengatakan dia benar-benar sangat bersenang-senang. Dia mulai membicarakan sesuatu yang terjadi tempo hari di sebuah pusat perbelanjaan besar. Ren dengan cepat menyela dirinya sendiri, mengatakan itu pasti hanya imajinasinya.
Akasaki Haruya berpikir bahwa Himakawa telah menyebutkan sesuatu yang telah mereka janjikan untuk tidak dibicarakan. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia perlu bicara dengan Himakawa saat makan siang. Pada saat itu, seseorang mengumumkan agar semua orang mengambil tempat duduk mereka, menyatakan bahwa guru favorit mereka, Tokoyami Sensei, telah tiba. Tokoyami Sensei berkata ini agak awal, tetapi ada sesuatu yang perlu didiskusikan sebelum jam wali kelas. Guru tersebut menjelaskan bahwa untuk jam pelajaran terakhir hari itu, akan ada acara pertukaran dengan kelas lain. Ketika seorang gadis bertanya apa itu acara pertukaran, beliau berkata akan menjelaskannya dan mulai menulis di papan tulis. Berkumpul di gimnasium dalam batas waktu. Ganti kelompokmu 4 kali untuk berinteraksi dengan kelas lain. Berkomunikasi dengan benar selama 3 menit. Beliau mencatat bahwa mereka mungkin saja berakhir dengan seseorang dari kelas mereka sendiri selama rotasi tersebut. Kelas tersebut bereaksi dengan terkejut, mengatakan bahwa mereka belum pernah berinteraksi dengan kelas lain sebelumnya. Para siswa setuju secara serempak. Seorang pemuda menunjukkan bahwa dari sudut pandang laki-laki, kelas mereka memiliki para cantik kelas S, jadi orang lain pasti ingin dikelompokkan dengan mereka. Saat semua orang bergumam, ekspresi Akasaki Haruya berubah suram. Ia berharap waktu makan siang segera tiba. Kemudian, di atap, Himakawa menyapanya, terbata-bata di antara beberapa nama sebelum memanggilnya Akasaki-san. Akasaki Haruya bertanya kepadanya mengapa. Meskipun gadis itu tahu namanya palsu, dia tidak mencoba mencari tahu siapa dia sebenarnya. Himakawa menjelaskan bahwa itu karena pemuda itu tampaknya tidak ingin dia melakukannya. Sambil tersenyum, dia menambahkan bahwa daripada mencarinya sendiri, dia lebih suka terus belajar tentang pemuda itu melalui kebetulan. Momen itu membuat jantung Akasaki Haruya berdegup kencang. Ia merespons dengan canggung, dan Himakawa berterima kasih kepadanya, mengatakan semuanya berkat dia. Akasaki Haruya berpikir bahkan sarkasme tidak berpengaruh pada Himakawa saat ini. Himakawa kemudian bertanya apakah kelasnya juga sudah mendengar tentang acara pertukaran tersebut. Ia menjawab dengan samar, mengatakan sesuatu seperti, begitulah, sambil berpikir dalam hati bahwa mereka berada di kelas yang sama. Himakawa berkata dia menantikannya. Akasaki Haruya merespons dengan gugup, ya. Sementara gadis itu dalam diam berharap dia akan dipasangkan dengan pemuda itu selama pertukaran. Sementara itu, Akasaki Haruya sangat berharap ia tidak akan dipasangkan dengan Himakawa Ia berdoa dalam diam untuk hal itu. Himakawa kemudian menyarankan mereka makan. Saat mereka mulai, Akasaki Haruya menyadari ada sedikit saus yang tumpah di kemejanya. Himakawa bertanya apakah ia baik-baik saja dan menawarinya tisu. Ia berterima kasih padanya, merasa malu, dan berpikir dalam hati bahwa namanya yang terbongkar benar-benar memengaruhinya. Di gudang, seseorang mengumumkan bahwa putaran ketiga perubahan telah berakhir dan yang berikutnya adalah yang terakhir. Akasaki Haruya, yang sekarang kelelahan, berpikir ia telah berhasil sejauh ini tanpa dipasangkan dengan Himakawa Ia mendesak dirinya sendiri untuk bertahan. Tepat saat itu, Himakawa memperkenalkan diri, mengatakan dia adalah Himakawa Akasaki Haruya menjawab dengan gugup, mengaku sebagai Akasaki dari kelas yang sama. Ia gemetar. Ia berpikir dalam hati bahwa ini adalah penyamaran yang putus asa. Himakawa mengulang namanya untuk mengonfirmasi, dan ia mengangguk. Ia terus gemetar. Gadis itu mengomentari betapa panjang rambutnya dan bertanya apakah ia menyukainya seperti itu. Akasaki Haruya, yang masih cemas, menjawab ya. Gadis itu mencatat bahwa rambut panjang sulit dirawat, dan ia setuju, mengatakan itu memang benar. Himakawa kemudian menyadari noda yang sama yang dia lihat sebelumnya, dan menghubungkannya dengan kejadian di atap. Akasaki Haruya, yang terkejut, terbata-bata mengatakan bahwa itu terjadi sebelumnya. Menyadari sesuatu, Himakawa berdiri dan bertanya apakah ia benar-benar berada di kelas yang sama dengannya. Akasaki Haruya berpikir semuanya sudah berakhir dan mencoba menyangkalnya, mengatakan ia adalah orang lain. Himakawa dengan lembut menunjukkan bahwa itu agak tidak masuk akal. Ia mengakuinya dan gadis itu tertawa pelan. Seseorang kemudian mengumumkan akhir dari acara pertukaran, menginstruksikan semua orang untuk kembali ke kelas mereka. Himakawa kemudian terlihat berjalan sendirian, tenggelam dalam pikiran. Dia tidak percaya Akasaki Haruya adalah teman sekelasnya. Dia menyentuh wajahnya, merasa kewalahan. Dia menyadari bahwa semua yang dia katakan selama pertukaran mereka pasti terdengar seperti pengakuan cinta. Dia berpikir takdir benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dia bertanya-tanya apakah itu pesan dari Takamori Yuna atau Ren, tetapi itu sebenarnya dari ayahnya. Pesan itu mengatakan bahwa pasangan perjodohannya telah diputuskan. Dia mencengkeram ponselnya erat-erat dan mengingatkan dirinya sendiri akan kenyataannya bahwa dia adalah putri keluarga Himakawa. Dia pikir dia selalu tahu bahwa dia harus menjadi dirinya sendiri. Pada saat itu, Ren menemukannya dan memanggilnya, mengatakan mereka telah mencarinya. Takamori Yuna bergabung. Ren bertanya bagaimana sesi pertukarannya berlangsung. Himakawa berbalik dan berkata itu cukup menyenangkan.
Kedua temannya menyadari ekspresinya dan bertanya apakah sesuatu yang buruk telah terjadi di acara pertukaran. Himakawa Sera meyakinkan mereka bahwa bukan seperti itu. Itu adalah masalahnya sendiri. Mencoba mencairkan suasana, Ren menyebutkan krep dari toko yang mereka kunjungi terakhir kali dan mengatakan itu benar-benar enak. Himakawa Sera merespons dengan, benarkah? Yang lembut, meskipun wajahnya masih tampak lesu. Ren dengan lembut menyapanya lagi, memintanya untuk terbuka jika ada sesuatu yang mengganggunya. Takamori Yuna menyuarakan hal yang sama, mengatakan mereka ada di sana kapanpun dia siap untuk bicara. Himakawa Sera berterima kasih kepada mereka berdua atas perhatiannya. Dia berkata dia ingin mencari udara segar sebelum kembali ke kelas dan meminta mereka untuk pergi duluan. Mereka setuju dan meninggalkannya sendirian. Himakawa Sera tetap di sana berpikir dia hanya menyebabkan masalah bagi mereka. Dia berharap bisa merasakan jenis romansa normal yang dia kagumi, yang mungkin bisa menjernihkan kabut di dalam dirinya. Tapi dia mengingatkan dirinya sendiri lagi bahwa dia adalah putri keluarga Himakawa. Romansa normal tidak diizinkan. Meski begitu, masih ada waktu. Dia menunduk menatap ponselnya, mengetuknya, lalu menutup matanya dan membukanya lagi. Dia membisikkan, Akasaki-san, di dalam pikirannya, berharap dalam diam. Kemudian dia mengiriminya sebuah pesan.